Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Rifani dari kelas Biologi A semester 5. Halo adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan juga respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam proses pernapasan ini, oksigen merupakan kebutuhan utama. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen dan juga untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Secara sederhana, respirasi ini bisa disamakan dengan pernapasan, tetapi keduanya ini berbeda. Pernapasan adalah proses biofisik yang melibatkan tarikan dan hembusan udara melalui paru-paru. Sedangkan respirasi adalah proses biokimia yang menghasilkan energi dengan memecah glukosa yang selanjutnya digunakan oleh sel-sel dalam berbagai fungsi. Organ sistem pernafasan pada manusia diantaranya hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus dan bronkiolus, kemudian alveolus. Mari kita bahas satu persatu organ yang menyusun sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung. Saraf-saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung yaitu menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara sebagai indera penciuman. Kemudian organ yang kedua yaitu faring atau rongga tekak. Daerah percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring ini dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan membuka. Ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya yaitu laring. Adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring ini dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Organ yang selanjutnya yaitu trakea atau tenggorokan. Batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea ini dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Kemudian paru-paru merupakan alat pernafasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan dan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru ini dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dengan 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Organ yang selanjutnya yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan juga otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifuraksi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Kemudian yaitu alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru. Inilah yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus termasuk bagian vital dalam anatomi respirasi manusia. Dari alveolus, pertukaran udara ini terjadi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Dan oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Pernapasan ini berlangsung menjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi menghirup udara dan ekspirasi menghembuskan udara.
pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Marilah kita simak penjelasannya. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk keluar kontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, sehingga rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian, udara masuk. Pada saat ekspirasi atau pengeluaran udara, otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendor, yang mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kemudian udara keluar. Pernapasan perut ini melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga dada dan perut. Pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi, posisinya mendatar, kemudian rongga dada dan paru-paru membesar, udara masuk. Pada saat ekspirasi, diafragma relaksasi, posisinya melengkung ke atas, rongga dada dan paru-paru mengecil, kemudian udara keluar. Baik, selanjutnya yaitu kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Perhatikan gambarnya bahwa di situ terlihat kapasitas total paru-paru yaitu kurang lebih 4000 ml. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, diantaranya jenis kelamin, usia, tinggi badan, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan kadar oksigen. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Di antaranya peradangan, asfiksi, hipoksia, asidosis, asma, tuberkulosis, difteri, pneumonia, dan emfisema. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.